Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukum HAM. Iya, ini sangat-sangat ramai diperbincangkan karena rencananya OTT akan dihapus. Kemudian ada sejumlah dari permintaan dari anggota DPR juga yang menyatakan bahwa harus ada konferensi pers secara resmi, wartawan tidak usah doorstop lagi. Tersangka jangan dipajang. Betul, tersangka nggak usah dipajang begitu ya. Dan itu akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui daring ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bang Habib lagi di studio nih, tapi lagi di dapil ya Bang ya. Kita juga ada Bang Boyamin Saiman, Ketua MAKI. Selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terlebih dahulu menuju ke Bang Habib. Bang Habib, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan ataupun dasar bahwa ada sejumlah permintaan seperti tersangkanya tidak usah dimunculkan, kemudian ada rencana OTT juga dihilangkan, kemudian juga ada permintaan supaya wartawan gak usah doorstop deh, tapi konferensi pers secara resmi? Ya, jadi teman-teman juga harus mengedukasi masyarakat ya tentang bagaimana menyiarkan suatu peristiwa secara tepat ya. Jadi kalau ditanyakan kepada sebagai Ketua Komisi 3, sebagai pengatur lalu lintas pembicaraan pada proses fit and proper kemarin, tidak tepat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya soal tersangka tidak usah dipajang, kemudian soal tidak adanya OTT, itu kan percakapan orang per orang yang ada di situ. Jadi saya nggak bisa mewakili mereka. Saya hanya bisa menjawab kalau ditanya terkait soal doorstop. Nah, doorstop ini kan kita paham banget ya. Ketika seseorang penegak hukum memberikan keterangan, menurut saya haruslah dalam forum yang resmi, ya, dalam forum yang benar-benar siap untuk menjelaskan. Bahannya ada, datanya ada, pemahamannya jelas. Jadi kalau di doorstop, saya juga biasa di doorstop, kebanyakan tidak siap dan tidak ngeh secara terang dan jelas apa yang ditanyakan. Ketika penegak hukum yang mengeluarkan pernyataan, maka ditafsirkan berbeda-beda. Jangankan oleh masyarakat, satu media dengan media lainnya saja berbeda-beda. Nah, pendapat hukum, ya, keterangan terkait persoalan hukum, itu haruslah mempunyai bobot, ya, kejelasan yang yang jelas gitu loh. Artinya apa? Karena itu membawa dampak, ya. Keterangan terkait masalah hukum akan membawa dampak hukum kepada siapapun, terutama orang-orang yang terkait di dalam persoalan tersebut. Sehingga ya justru saya sangat menghormati profesi wartawan, karena keterangan terkait perkara haruslah dinyatakan dalam forum yang resmi, ya, forum yang terukur dengan jelas gitu. Iya Bang Habib, tapi memang doorstop itu kadang-kadang lazim dilakukan untuk memastikan dan mengklarifikasi berita yang belum dapat dipastikan. Sehingga kita harus secara cepat secepat mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat data yang pasti dari tentu saja pejabat KPK yang berwenang begitu. Nah kalau menunggu adanya konferensi pers itu butuh waktu yang lama mungkin untuk menyiapkannya Bang. Makanya harus diadakan konferensi pers yang resmi ya. Karena kadang-kadang juga apa yang ditanyakan dijawab juga dengan tidak jelas gitu kan. Jadi justru tidak sesuai dengan tujuan kawan-kawan memberitakan, mengkonfirmasi justru tidak terkonfirmasi, mencari kejelasan justru tidak jelas kalau dengan doorstop. Harus dengan konferensi pers yang resmi yang dilakukan oleh institusi tersebut. Baik. Kalau dari Bang Boy sendiri tanggapannya seperti apa? Undang-undang KPK kan ada asas keterbukaan dan itulah dinamikanya termasuk doorstop. Ya saya masih mengidolakan Pak Yusuf Kalla itu, kalau itu ahli doorstop malah. Apapun beliau bisa jawab dan tidak menimbulkan kegaduhan karena kemampuannya begitu. Nah pimpinan KPK ini kan juga sudah harusnya pada posisi level-level yang menguasai keseluruhan. Kalau dia rajin mengikuti perkembangan perkara apapun yang ada di situ kan pasti tahu.
Nah, mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak pasti juga akan dijaga namanya pimpinan KPK. Jadi dan itu justru warna-warna dinamika di KPK itu justru adanya doorstop, adanya konferensi pers. Karena kalau nunggu konferensi pers bisa besok karena Ya, tidak ada. itu waktu. Kemudian, dan kemudian juru bicara ada. Kemudian ya kalau pimpinan KPK ada dan mampu menjelaskan ya doorstop. Dan ketika kemudian misalnya belum bisa saya publikasikan juga nggak apa-apa kok. Teman-teman media juga pasti memaklumi itu. Jadi justru ini jangan kemudian dikurangi dengan tidak boleh doorstop itu. Nanti kan malah saya apakah Pak Habibur Rahman mau memonopoli oleh teman-teman DPR aja yang boleh doorstop itu kan yang menyampaikan itu. Jadi nggak apa-apa lah. Saya kira ini azas keterbukaan itu termasuk salah satunya ya harus siap untuk menjelaskan kapanpun dimanapun ketika ada pertanyaan. Karena KPK ini kan pertanggungjawabannya juga termasuk pada masyarakat. Di undang-undangnya kan begitu. Betul. Bukan hanya pada presiden, kepada DPR, kepada masyarakat juga pertanggungjawaban. Bentuk itulah pertanggungjawaban bahwa dia juga di situ kan ada pencerahan hukum, ada pendidikan hukum, dan sisi lain ada kampanye anti korupsi sekaligus di situ. Misalnya ditambahi supaya orang tidak lagi nyuap, orang tidak lagi mengatur proyek, kan begitu. Jadi dulu sebenarnya pimpinan KPK yang sekarang awal-awal itu setiap ada jumpa pers atau apa selalu ada pesan-pesan moral yang di situ. Nah ini kan dimanfaatkan. Kalau wartawan malah tidak mau memberitakan malah apa nggak repot tuh. Nah, Bang Boyamin kalau misalnya soal tersangka jangan dimunculkan, itu bagaimana tanggapannya? Iya, itu kan soal strategi teknis saja lah. Mungkin bisa jadi kayak Kejaksaan Agung ditampilkan ketika dibawa dari luar ke ke dalam, asalnya dari dalam dibawa ke tahanan. Ya bolehlah begitu. Memang kalau dipajang terus menghadap belakang dengan diborgol itu terus Sama jumpa persnya 2 jam itu kalau pingsan gimana? Ya memang itu hanya teknis saja lah. Ini kalau itu strategis saja lah ya. Tapi kan seolah-olah menjaga privasi tersangka ya, padahal kan ini Iya enggak juga ya harus hukum. di jalan tengah lah dengan cara pada saat pengumuman itu ya dibawa dari KPK atas itu dibawa turun terus kemudian dibawa mobil tahanan. Teman-teman wartawan misalnya masih bisa mengambil gambar itu. Jadi boleh ini dikompromikan. Memang kalau jumpa persnya 2 jam suruh berdiri di belakang menghadap kan kasihan juga. Pingsan. Kalau ini, Tapi kalau boleh. misalnya mengenai OTT sendiri yang rencananya ada wacana yang akan dihapuskan, Kalau padahal itu tidak sebenarnya kan boleh. marwahnya kitohnya Lah, adalah ngapain OTT gitu kewenangan kan. penyadapan diberikan kalau itu Iya. dihapuskan? Itu hanya mungkin ini pada posisi kemarin ketua KPK yang terpilih pada saat paparan dia tetap akan OTT kok. Dan yang lain juga hanya Pak Tanak itu menyampaikannya mungkin maksudnya bahasa ini soal operasi itu direncanakan menguntit orang kan beberapa kali sebenarnya OTT juga gagal. Ini kan tidak pernah diberitakan itu. Ada menunggu di stadion sampai sehari semalam sampai nggak berani kencing begitu. Tapi kan kemudian gagal karena tidak diserahkan. Nah, kayak gitu-gitu sesuatu Tapi yang yang menarik Bang, kemarin waktu Pak Johanis Tanak mengungkapkan rencana untuk menghapuskan OTT itu, respon anggota DPR justru tepuk tangan. Ini maksudnya apa? Terima kasih Pak Tanak sudah membuka sesuatu yang selama ini terbungkus dengan rapi di DPR gitu, bahwa mereka sebenarnya mungkin takut OTT ketika akan dihapuskan langsung tepuk tangan gembira gitu ya itu mungkin tidak semuanya lah, tapi kan tampaknya kayak spontanitas begitu, tepuk tangan lu kok. Bang Habib, ya. tanggapannya Bang Habib tadi apa yang disampaikan oleh Bang Boyamin mengenai tadi kemarin itu sorak-sorai dari anggota DPR ketika disampaikan bahwa sudah tidak ada lagi lah OTT, dihapuskan lah gitu. Ya, jadi teman-teman juga jangan terlalu gampang memframing lah ya. Saya kan memimpin rapat tersebut 4 hari berturut-turut dari pagi sampai malam. Ya, saya tahu suasana psikologisnya. Teman-teman harus paham juga sebagian besar anggota Komisi 3 saat ini itu 65%-nya adalah orang baru. Ya, mereka yang pertama kali menjadi pejabat negara, ya, tidak punya catatan apapun terkait hukum masing-masing, ya, bagian besar. Nah, ya, suasana yang terjadi, Pak Tanak ini kan seorang ahli hukum, selain sebagai mantan jaksa, ya, beliau menjelaskan dengan detail berikut dasar-dasar hukumnya, ya, persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI. Dengan mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang KPK, beliau hafal betul pasal per pasal dan filosofinya. Ini yang membuat teman-teman terpukau dengan penjelasan beliau. Sehingga ketika ada penjelasan yang masuk akal, ya, termasuk soal kritisi beliau terkait OTT yang disperindikan dan lain sebagainya, teman-teman mengapresiasi. Bukan hanya pada Pak Tanak, coba teman-teman ikuti lah. Ketika Dewas dan lain sebagainya, ketika ada
yang performanya cukup bagus ya diberikan apresiasi oleh teman-teman. Ya, pikir itu hal yang wajar. Jadi tolong ya silahkan saja teman-teman memberikan, tapi jangan dibungkus dengan sakwa sangka ya, dengan tuduhan jahat seperti itu. Kita lihat sama-sama nanti siapa ke depan ya di antara teman-teman tersebut ya yang bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip integritas. Ya Bang Habib, tapi kita ingin tahu kalau Bang Habib sendiri tanggapannya untuk dihilangkannya OTT ini seperti apa. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Habib, kita akan jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi di Enggak begitu juga, Pak Tanah enggak ngomong. Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Bang Habib. Bang Habib, kita bukan mau memframing, tapi ingin mengkonfirmasi sebenarnya tanggapan dari Komisi 3 DPR sendiri ini seperti apa kalau ada usulan operasi tangkap tangan ini dihapuskan. Itu kan bisa sengaja nggak sengaja ya. Kalau teman-teman boleh mengkritik, tentu boleh juga dikritik dong. Boleh Bang. Boleh nggak? Sepakat nggak? Ketika kita memberitakan. Silakan Bang, dilanjutkan, waktu kita sudah terbatas. Ya. Halo? Ya kan kita kan membicarakan peristiwa yang terjadi 1,5 jam, 90 menit Pak Tanak bicara. Ya, kalau yang saya tangkap, beliau bukan ingin menghilangkan OTT, justru sebaliknya. OTT itu sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan juga oleh orang yang bukan berpredikat sebagai penegak hukum. Karena kalau definisi KUHP ya, ini yang di beliau. Tertangkap tangan adalah tertangkap ketika melakukan atau sesaat setelah melakukan. Misalnya ada maling motor kepada penegak hukum. Yang beliau kritisi itu adalah bahwa KPK ini jangan semata-mata hanya mengandalkan operasi tangkap tangan dalam konteks memberantas korupsi. Beliau lebih mendorong yang disebut namanya case building. Membangun konstruksi perkara dari awal ya kan ya, susunan dugaan perkaranya seperti apa, lalu melakukan tindakan yang sesuai dengan undang-undang dan mengungkap ya dengan terang dan jelas kepada masyarakat, lalu menangkap pelaku-pelakunya. Jadi dua hal memang, satu OTT yang memang akan mendapatkan pemberitaan yang bombastis, kedua case building. Case building ini ya, pembangunan kasus ini biasanya yang diungkap jauh lebih besar jumlah kerugian keuangan negaranya ya, dan lebih banyak ya pelaku yang bisa dikenakan, bisa ditangkap dengan pembangunan kasus case building. Nah itu soal strategi. Jadi nggak mungkin OTT dihilangkan karena ya, bukan OTT dihilangkan, tangkap tangan dihilangkan. Karena itu memang bahkan diatur di KUHP. KUHP itu ada ya jauh sebelum adanya KPK. Ya. Jadi itu memang nggak ada masalah dengan yang namanya tangkap tangan. Cuma memang beliau lebih konsentrasi pada case building. Itu yang menurut saya terjadi dalam dialog kami 90 menit di rapat dengan KPK kemarin. Bang Habib artinya tetap setuju ya, tadi Bang Boyamin bilang tetap setuju ya dengan adanya OTT ya Bang ya? Jadi OTT itu atau tangkap tangan, tepatnya tangkap tangan ya. Setuju nggak setuju itu diatur di KUHP, itu sah, itu legal. Dan siapapun bisa dilakukan, LSM juga bisa. Misalnya ya teman-teman semua masyarakat di desa, misalnya kepala desanya tertangkap tangan ya kan, menggunakan dana desa ya untuk keperluan pribadi, bisa ditangkap tangan, diserahkan kepada penegak hukum. Oke, Bang Habib. Baik, Bang Boyamin. Iya, prinsipnya akhirnya kan juga sudah titik temu bahwa tangkap tangan itu tetap boleh dan memang itu mereknya KPK di situ. Jadi jangan kemudian seakan-akan menjadi dihapuskan gitu, dan saya juga butuh dukungan dari Pak Habib dan Komisi 3 bahwa KPK tetap harus membangun tangkap tangan yang hebat gitu loh. Jangan kalah dengan Kejaksaan Agung, sekali OTT satu sabetan 1T kemarin gitu kan, terkait dengan hakim, dan itu menjadi dukungan masyarakat itu. Jadi sebenarnya merek ini supaya tetap dipertahankan dan diperbaiki, jangan seperti kemarin juga di Jawa Timur itu kepala desa dan camat ratusan juta di OTT oleh KPK kan ya, terus terang aja kita ketawa. Ini memang harus ada evaluasi terhadap KPK ke depan, dan memang satu hal yang harus jangan dilupakan, KPK itu justru
dia diberi kewenangan yang begitu besarnya untuk salah satunya pemberantasan korupsi itu pencegahan. Nah sekarang level saya selalu berkali-kali mengatakan KPK harus mampu memaksa, tanda kutip lah ya, pemerintah dan DPR juga nanti pencegahan itu sampai level mencegah tiris dan rembes. Kita ini kan mencegah bocor aja sulit. Baik, Bang. Bahkan kemarin proyek Kominfo, BTS Kominfo itu kerugian 80%. Itu bukan bocor lagi tapi jebol, itu banjir. Oke, terima kasih karena waktu kita Terima terbatas. kasih, Bang Kita harus Wahmi. sudahi perbincangan kita. Terima Bang kasih Habib juga juga Bang terima Habib. kasih. Oke, dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi harus diakhiri sampai di sini. Saya Andi Kumala. Dan saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.